Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Pasaribu, mahasiswa dari Universitas Budi Dharma, kelas SIM 2101, NPM 21120072. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang dibimbing oleh Bapak Ihsan Parinduri, MSI. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dari suatu sistem komputer yang lebih cenderung terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan dan mekanisme input-output. Unit kendali. Unit kendali di dalam arsitektur dan organisasi komputer memiliki tugas yang pertama, mengambil instruksi dari memori utama. Kedua, mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Ketiga, mengambil data dari memori utama untuk diproses. Keempat, mengirim instruksi ke ALU. Kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Di dalam arsitektur terbagi beberapa macam, itu ada arsitektur von Neumann, arsitektur RISC, arsitektur CISC, arsitektur Harvard, dan arsitektur Bruegel. Berikut yang kedua adalah komputer dan evolusi kinerja komputer. Komputer merupakan sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, mengolah informasi menggunakan seperangkat set instruksi yang akan menghasilkan keluaran informasi yang sudah diolah. Dalam bentuk sederhana, komputer terdiri dari masukan, memori, aritmatika, dan logika, dan keluaran serta kontrol. Evolusi dari kinerja komputer. Komputer generasi ke-1 dimulai dari tahun 1940 sampai dengan 1959, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1964, yaitu Univoc 3. Komputer generasi ketiga dimulai di tahun 1964 sampai dengan 1970, yaitu IC chip atau Integrated Circuit. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970 sampai dengan 1980, yaitu PDP-11. Dan terakhir adalah komputer generasi kelima yang dimulai dari tahun 1980 sampai dengan sekarang, yaitu IBM PC. Selanjutnya adalah materinya Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dari data untuk dikirim ke perangkat lunak. Komponen utama dari CPU ini adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Selanjutnya, memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Memori ini dibagi menjadi dua, yaitu memori internal, memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Kedua, memori eksternal, yaitu perangkat keras yang dapat menyimpan data. Di dalam memori terdapat RAM atau Random Access Memory yang memungkinkan pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Ada juga ROM, yaitu Read Only Memory, memiliki tiga variasi, yaitu EEPROM, EEPROM, dan Flash Memory. 4 macam metode akses: 1 Sequential Access, 2 Direct Access, 3 Random Access, dan 4 Associative Access. Berikutnya adalah set instruksi. Set instruksi atau instruction set yaitu sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Bisa disebut juga mesin kode atau bahasa mesin. Elemen-elemen instruksi mesin ini adalah kode operasi, acuan operan sumber, acuan operan hasil, dan acuan instruksi berikutnya. Tipe-tipe operan.
index yang terdiri dari integer or fixed point, floating point, dan decimal BCD. Ketiga, karakter, yaitu ASCII, ABCD, EC. Yang keempat, logical data. Tipe atau jenis dari set instruksi ini yaitu adalah data processing, arithmetic, dan logic instruction, data store, memory instruction, data movement, input or output instruction, dan yang keempat adalah control. Next, berikutnya adalah bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Di dalam bahasa assembly terdiri dari register, yang terdiri juga dari satu general purpose register. Ada terdiri dari lagi bagian-bagiannya itu register AX, register BX, dan register CX serta register DX. Yang kedua, segmen register. Register CS yaitu kode segmen register. Register DS data segmen register. Register SS yaitu stack segmen register. Register ES yaitu extra segmen register. Yang ketiga, terdapat point register yang terdiri dari instruction point atau IP register, stack point atau SP register, base point atau BP register. Yang keempat, terdiri dari index registers yaitu source index atau SI register dan destination index atau DI registers. Yang kelima, yang terakhir, terdiri dari flag register. Next adalah materi modul I/O atau input output. Modul input output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Klasifikasi perintah I/O yaitu perintah kontrol, perintah test, perintah read, dan perintah write. Perangkat input dan output. Yang pertama ada keyboard, yaitu menginput karakter, mouse atau touchscreen atau graph tablet, yaitu input gerakan yang diolah menjadi perintah. Ketiga, CD-ROM, yaitu input data dengan media CD. Keempat, scanner, input data dengan media gambar output. Kelima, printer, mencetak data. Keenam, monitor, menampilkan data. Dan yang terakhir, speaker, yaitu output suara. Berikutnya adalah materi sistem bus. Bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, dan I/O. Di dalam sistem bus terdapat pengertian dari master, yaitu bus yang memulai transaksi bus dengan cara mengeluarkan perintah dan alamatnya. Ada juga slave, yaitu bus yang bereaksi terhadap alamat dengan cara mengirimkan data kepada master jika master meminta, dan menerima data dari master jika master mengirim data. Di dalam sistem bus terbagi beberapa aliran, yaitu ada data bus, saluran data, address bus, saluran alamat, dan control bus atau saluran kontrol. Selanjutnya, materinya adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi serta program-program pengolah kata, penjelajah web, dan lain sebagainya. Macam-macam sistem operasi di dalam komputer terdiri dari DOS, Windows, macOS, dan Linux. Di dalam smartphone terdiri dari Java, Symbian, BlackBerry, Android,
dan iOS. Next. Yang terakhir adalah penjadwalan prosesor. Di dalam penjadwalan prosesor ada disebut primitive scheduling, yaitu 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU. Yang pertama adalah pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Kedua, pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang terakhir adalah pada saat proses berhenti. Rumus dalam menghitung waiting time yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Di dalam penjadwalan prosesor terdapat algoritma penjadwalan, yaitu yang pertama adalah first come first served scheduling atau FCFS. Yang kedua, shortest job first scheduler atau SJV. Yang ketiga adalah priority scheduling. Yang keempat, round robin scheduling. Yang kelima, multi-level quick scheduling. Yang keenam, multi-level feedback queue. Dan terakhir, two-level scheduling. Baiklah, sekian rangkuman materi yang bisa saya jelaskan dari pertemuan di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ihsan Parinduri yang telah membimbing di mata kuliah ini. Jika ada salah-salah kata,